Gita Ginting ya, atau bisa juga dipanggil Kak Yeni. Kali ini Kak Yeni akan membawakan materi IPS untuk kelas 7. Adapun pembahasan kita IPS kelas 7 hari ini topiknya adalah permintaan ya, permintaan. Nah, yang kita bahas kali ini tentang permintaan, kita membahas jenis-jenis permintaan dan juga tentang kurva permintaan. Jadi ada dua ya subtopik pembahasan kita. Kita mulai dari jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan terbagi menjadi dua adik-adik. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Dan yang kedua, permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya permintaan efektif dan yang kedua ada permintaan potensial. Apa yang dimaksud dengan permintaan efektif? Permintaan efektif itu adalah permintaan yang didukung oleh daya beli konsumen dan si konsumen langsung melakukan transaksi pada saat itu juga. Nah, contohnya, Ibu Suminem ingin beli handphone. Dia jalan-jalan ke mall, ke toko handphone, dia cek harga handphone. Di sana dia lihat harga handphonenya 3 juta. Ibu Suminem punya uang 4 juta. Ya, kalau Ibu Suminem mau beli, uangnya pasti cukup. Kebetulan memang Ibu Suminem handphonenya sudah rusak, dia sangat butuh handphone. Maka karena uangnya cukup, dia beli handphone pada saat itu juga. Langsung dibelinya handphonenya seharga 3 juta. Jadi masih ada dong sisa uangnya 1 juta lagi ya. Itu contoh permintaan efektif. Si konsumen langsung melakukan transaksi. Sedangkan yang kedua ada namanya permintaan potensial. Permintaan potensial ini adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen memiliki kemampuan ya, daya beli, tapi konsumen belum melakukan transaksi. Contohnya, Pak Gonggong pingin beli handphone. Harga handphone dia cek 2 juta. Dia punya uang 3 juta. Kalau Pak Gonggong mau beli, uangnya cukup. Tapi Pak Gonggong nggak melakukan pembelian pada saat itu. Kenapa? Dia cuma cek-cek harga aja. Lagian handphonenya masih bagus. Mana tahu entah bulan depan harganya turun lagi, ngapain beli sekarang gitu. Itu dinamakan dengan permintaan potensial. Permintaan yang didukung oleh daya beli konsumen, tapi si konsumen belum melakukan transaksi. Seperti contoh yang kakak buat tadi, Pak Gonggong ya cek harga handphone. Ya, harganya 2 juta, dia punya uang 3 juta, tapi dia nggak beli handphonenya pada saat itu. Entar aja deh gitu. Mana tahu nanti diskon. Nah, itu permintaan potensial. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Ada permintaan individu dan ada permintaan pasar. Apa itu permintaan individu? Permintaan individu itu adalah permintaan yang dilakukan oleh tiap-tiap individu atau tiap-tiap pribadi atau perseorangan. Contohnya, Ibu Mungu beli gula di pasar, itu permintaan pribadi. Ya. Ibu Tini beli minyak goreng di supermarket misalnya. Dan yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar, apa yang dimaksud dengan permintaan pasar? Permintaan pasar ini adalah ya total atau keseluruhan dari permintaan individu. Tadi Ibu Tuti beli gula di pasar, contoh permintaan individu. Yang melakukan pembelian gula di pasar itu kan bukan cuma Ibu Tuti adik-adik. Mungkin Ibu Mini, Ibu Tina, Ibu Sari, banyak ibu-ibu yang beli gula di pasar. Jadi total dari ibu-ibu yang beli gula di pasar itu, itulah yang disebut dengan permintaan pasar. Bisa dipahami ya? Oke. Next, sekarang kita lanjutkan. Di sini pembahasan kita tentang kurva permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan kurva permintaan gitu kan? Di sini kakak sudah tuliskan ya. Pengertian dari kurva permintaan yaitu grafik yang menggambarkan sifat hubungan ya antara jumlah permintaan atau jasa dengan harga pada berbagai kondisi.
Jadi kurva permintaan ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan atau jasa dengan harga, ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan membuat kurva permintaan adik-adik. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat kurva permintaan? Supaya lebih memudahkan kita untuk membuat kurva permintaan, maka sebelumnya di sini kakak buat dulu ya. Kita buat dulu tabel permintaan. Di sini contohnya kakak buat yaitu tabel permintaan ya yang dilakukan oleh Ibu Tuti terhadap telur ya. Jadi sini pembelian Ibu Tuti terhadap telur, di sini ada kolom kita buat ya, nomor, di sini harga telur per kilogram, kemudian jumlah barang yang diminta. Mulai dari harga terendah, harga telur 15.000, permintaan terhadap telur sebanyak 100 kg, harga telur 16.000, permintaan terhadap telur 80, harga telur 17.000, permintaan terhadap telur 60 kg, dan ketika harga telur 18.000, permintaan terhadap telur 40 kg. Kemudian selanjutnya barulah kita buat kurva permintaannya. Nah, gimana caranya? Untuk membuat kurva permintaan, pertama sekali kita buat di sini, kita tarik garis vertikal. Garis vertikal ini ya, ini adalah untuk menyatakan harga. Ya, satuannya rupiah, kita buat dalam kurung rupiah atau disingkat juga dengan P. Kenapa P? P itu adalah singkatan dari price. Oke. Sekarang kita buat lagi garis horizontal. Garis horizontal di sini ini adalah menyatakan jumlah barang yang diminta. Kebetulan tadi contohnya telur, berarti di sini jumlah telur yang diminta atau disimbolkan juga dengan Q. Q itu adalah singkatan dari kuantitas atau quantity. Setelah kita tarik garis vertikal, kita buat garis vertikal dan horizontal, kita masukkan harga sesuai dengan yang ada pada tabel permintaan. Ya, ini jaraknya harus sama. Kita mulai di sini, di bawah ini ada titik 0. Kita masukkan harga terendah 15.000, tadi 16.000, 17.000 dan 18.000. Kemudian kita masukkan jumlah permintaan terhadap telur mulai dari 40, 60, 80 dan 100. Setelah itu baru kemudian kita hubungkan antara ya permintaan dengan harga, mulai dari harga yang terendah. Ketika harga telur 15.000 rupiah per kilogram, maka permintaan terhadap telur itu sebanyak 100 kg. Ketika harga telur mencapai 16.000 rupiah, permintaan terhadap telur sebanyak 80. Harga telur mencapai 17.000 rupiah, maka permintaan terhadap telur itu sebanyak 60. Dan pada saat harga telur mencapai harga tertinggi yaitu 18.000 rupiah, maka permintaan terhadap telur sebanyak 40 kg. Kita buat ya titik-titiknya, kita tandai titik-titik ini titik A, ini kita namakan titik B, titik C, titik D. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini, maka kita dapatlah garis yang kita tarik dari kiri atas ya menuju kanan bawah. Inilah yang dinamakan dengan kurva permintaan. Permintaan itu disimbolkan dengan D, yaitu singkatan dari demand. Nah, jadi kurva permintaan di sini ditarik dari kiri atas menuju kanan bawah. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan setelah kita membuat kurva permintaan ini? Tadi katanya kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara permintaan dengan harga. Bagaimana hubungan antara harga dengan permintaan? Dari kurva permintaan bisa kita tahu bahwa hubungan antara harga yang kita simbolkan dengan P, ya singkatan dari price, dengan permintaan ya yang kita simbolkan dengan D, singkatan dari demand, itu berbanding terbalik ya. Kenapa kakak katakan berbanding terbalik? Nah, bisa kita lihat karena ketika harga naik ya, maka apa yang terjadi dengan permintaan? Permintaan turun. Kita udah lihat buktinya tadi ya. Harga 15.000, permintaan terhadap telur 100. Tapi ketika harga telur naik jadi 16.000 rupiah, apa yang terjadi dengan permintaan? Permintaan terhadap telur semakin berkurang, turun, tinggal 80 kg dari 100. Sedangkan ketika harga turun, ya, apa yang terjadi dengan permintaan? Permintaan akan naik.
permintaan akan naik. Harga tadi 18.000, ya permintaan 40, hanya 40 doang, 40 kg. Tapi begitu harga turun jadi 16.000, sekarang permintaan berapa? Adik-adik, jadi 80 kg. Inilah dia ya hubungan antara harga dengan permintaan. Bisa kita tahu dari kurva permintaan, maka sesuai dengan